Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nov Susanti dari kelas IP 2C dengan NIM 66702200085. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai pemenuhan ujian akhir semester di semester genap tahun ajaran 2022-2023 ini di mata kuliah Teori Politik dengan Bung Dian Hikmawan selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik seputar politik dan konservatisme Islam di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya konservatisme itu apa sih gitu kan? Konservatisme itu tuh adalah pemikiran atau suatu pemahaman yang diyakini oleh sekelompok orang yang menolak adanya perubahan, adanya pembaharuan untuk mempertahankan eksistensinya atau mempertahankan hal-hal yang sudah mereka yakini dari masa ke masa gitu. Jadi mereka nggak terima gitu kalau ada perubahan atau ada hal-hal yang mengganggu gugat dari apa yang sudah mereka yakini sebelum-sebelumnya gitu. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Christopher Duncombe mengenai kekerasan berjamaah dengan mengatasnamakan agama, yang kemudian kegiatan ini ditunggangi oleh aktivitas politik. Freedom House mengatakan bahwa hal ini menjadi bentuk akibat dari peristiwa yang terjadi dengan mengatasnamakan agama yang kerap disebut sebagai political Islam, radikal Islam, ataupun Islamic political violence. Merosotnya ini ditandai dengan berakhirnya masa Orde Baru, karena mereka mulai kehilangan power akibat hadirnya kelompok orang dengan mengatasnamakan Islam, namun identik menggunakan kekerasan, yang membuat perubahan wajah pada Islam sejak dini. Seperti yang terjadi pada Pilkada DKI tahun 2017, dialami oleh Pak Basuki Cahayapurnama yang mendapat tindak diskriminasi dari kelompok agama Islam konservatif, di mana setelah itu kemudian Pak Anies Baswedan maju dengan gagah, dengan percaya diri, dengan mengantongi kekuasaan atas massa yang dimiliki, yakni para penganut agama Islam. Dari kejadian tersebut, kemudian bisa terlihat bagaimana suatu golongan agama bisa mempengaruhi politik berjalan dalam negeri. Bagaimana kebijakan dibuat hanya untuk menguntungkan satu golongan saja. Bagaimana terlihat hanya satu golongan mayoritas yang diistimewakan di Indonesia ini. Kemudian bagaimana konservatif bisa berkembang dengan pesat. Ialah karena mereka menyebarkan agamanya dengan cara yang agresif, menggunakan kekerasan, penanaman paham yang tidak benar, merekrut penganut agama dan denominasi intraagama sebagai bentuk satu-satunya kebenaran. Kebenaran yang diyakini sebagai satu-satunya jalan keselamatan yang bisa mereka peroleh. Dari topik yang saya bahas tadi itu, untuk topiknya sendiri itu masih menuai kesulitan gitu dalam menyajikan datanya gitu, karena balik lagi topik yang saya bahas ini mengenai religion conservatism, di mana yang disoroti adalah agama Islam sebagai agama mayoritas terbesar di Indonesia gitu kan. Jadi terlalu sensitif sebenarnya untuk dibahas, tapi bukan berarti nggak bisa dibahas gitu kan. Terlalu sensitif dibahas karena keberadaan dari kelompok-kelompok dengan paham konservatism ini tuh kan pasti ada di setiap kalangan ya, ada di setiap tingkat kehidupan lini masa di tatanan kependudukan Indonesia ini gitu kan. Jadi nggak bisa gimana ya, banyak orang tapi nggak bisa semuanya diwawancara atau semuanya digali informasi dari sana, karena biasanya orang dengan paham konservatisme ini tuh lebih mudah tersinggung gitu kan, karena tadi mereka nggak mau ada perubahan, mereka cuma mau apa yang mereka yakini aja gitu kan. Jadi kalau kita bawa paham baru untuk membujuk atau membuat mereka mengerti apa yang terjadi
di saat ini tuh mereka cenderung tidak bisa menerima gitu loh. Jadi bisa menyebabkan konflik baru lagi dari penelitian yang ingin disampaikan kayak gitu kan. Jadi ya mau gimana gitu kan. Terus juga untuk uh, kelebihan dari topik yang saya bawa ini tuh jadi ini bukan jadi sisi gelap dari Islam itu sendiri sebenarnya, cuman memang nggak semua nggak cuman di Islam aja, tapi di agama lain itu juga ada gitu kan. Kemudian jadi tahu kalau suatu agama tuh bisa memberikan pengaruh yang berarti dari jalannya politik atau pemerintahan gitu. Jadi ada kebijakan lah yang menentukan gimana nantinya Islam ke depan mungkin. Terus juga kebijakan yang mengutamakan Islam, mengutamakan mayoritas kayak gitu-gitu. Jadi Islam diistimewakan gitu kan. Tapi buat masyarakat yang konservatisme itu malah jadi sebuah keharusan untuk Islam tuh digituin gitu loh. Padahal jadi sebenarnya kebijakan pemerintah juga cenderung mendukung adanya paham konservatisme religion ini gitu, terutama di Islam tuh. Sekian pembahasan saya mengenai politik dan konservatisme religion in Indonesia, di mana saya mengambil studi kasusnya itu Pilkada tahun 2017 yang melibatkan Bapak Basuki Cahayapurnama dan kelompok-kelompok orang Muslim dengan paham konservatisme gitu, seperti FPI contohnya ya, yang pada saat itu dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Mungkin sampai sekarang saya kurang tahu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.